Beberapa bilang kalaupun ada lagu ini dari hymns para budak sebetulnya. Ketika bagi seorang budak yang terpenting adalah freedom, kebebasan. Tapi ketika ditanya, kalau kamu dapat kebebasan sama Yesus, kamu milih mana? Dia memilih give me Jesus. Karena itu lebih berharga dari segala freedom yang kurindukan dengan segala kesakitan dan harapan akan kebebasan. Yuk nyanyikan lagu Give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world. You can have all this. Give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world. You can have all. Give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world. You can have all this world. Tuhan, terima kasih untuk lagu pujian yang kau berikan di mulut banyak anak-anak-mu di tempat yang berbeda. Kami bisa meresapinya, kami bisa membayangkan dan bagaimana itu juga memberkati kami sebagai anak-anak Tuhan untuk memberikan hidup kami. Untuk melihat Yesus sebagai sesuatu yang sangat berharga, bahkan paling berharga di dalam kehidupan kami. Kami akan dengerin firman Tuhan. Biarlah kami diberikan konsentrasi hari ini karena topik hari ini tidak mudah. Biarlah kami punya wawasan, biarlah kami dibukakan dan bagaimana kami juga punya kemampuan untuk melihat signifikansi dari tema ini buat kehidupan kami pribadi. Berkati hamba yang menyampaikan, boleh jadi berkat buat teman-teman di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk teman-teman. Siapa yang pernah mendengar tentang pasifis sebelumnya? Oke. Jadi di dalam kekristenan, teologi, ada paham yang namanya pasifis. Hari ini pendekatan saya ada doktrinal, tapi saya akan melihat secara historis. Karena ini sesuatu pandangan doktrin, tapi ketika doktrin itu dilepaskan dari historis, kita akan tidak bisa melihat pergulatannya. Maka saya mencoba memaparkan secara historis, jadi teman-teman perlu konsentrasi ya. Jadi hari ini khotbah saya agak berbeda, baru pembahasan ayat yang digunakan untuk mendukung doktrin ini, baru saya melihat secara doktrinal di sana ya. Kita percaya kita itu pasifis itu apa? Pasifis adalah sebuah pandangan yang apa? Tidak menyetujui perang. Kira-kira gereja kita pasifis enggak? GKY pasifis enggak? Ya. Kalau saudara, siapa yang tidak menyetujui orang Kristen itu nggak boleh perang, nggak boleh jadi tentara, nggak boleh perang, nggak boleh bela negara. Siapa yang setuju? Angkat tangan. Siapa yang setuju perang? Susah ya. Apalagi apa sih ngomongin perang di zaman kayak gini ya. Saudara-saudara, beberapa pandangan gereja. Jadi gereja reform pun ada radical reformation itu pasifis, tapi ada reform yang lain tidak pasifis. Saya akan jelaskan. Jadi ada beberapa gereja di sini kita akan lihat secara historis. Jadi kata pasifis itu nggak kebetulan tema kemarin adalah peacemaker ya. Beberapa bulan ini ada tema peacemaker. Maka ternyata pasifis itu dari bahasa Latin yang berkata peacemaking. Artinya apa? Artinya adalah sebuah penolakan berpartisipasi di dalam peperangan.
Dan di dalam tradisi Kristen ada dua posisi saudara-saudara. Yang pertama sering dimunculkan sebuah pandangan bahwa kekristenan adalah pasifis. Pandangan ini dianut beberapa gereja, Church of Brethren, Quakers, Anabaptist atau Mennonites. Kalau gereja yang seperti ini, kalau saudara tahu GKMI, ya Gereja Kristen Muria, yang akhirnya menghasilkan satu sinode namanya JKI. Saudara kalau lihat gereja GPCC, gereja itu dari sinode ini, mereka adalah pasifis. Ya, bahkan pandangan dulu sebelumnya mereka tidak boleh menghormat kepada bendera. Karena itu sebagai sebuah ketidaksetiaan, karena kita perlu kesetiaan kita dedikasikan kepada Tuhan saja, bukan kepada negara. Tapi di dalam perkembangannya tidak terjadi seperti itu karena beberapa aliran ya Anabaptist atau Mennonite ini sekarang tetap sudah boleh hormat kepada bendera, saudara-saudara ya. Dan bahkan beberapa mereka tidak mau terjun di dalam dunia politik karena dunia politik dianggap kotor dan buruk. Ini adalah pandangan pasifis. Saudara jangan salah, Anabaptist ini adalah radical reformation. Ketika ada reformasi maka muncul radical reformation karena melihat gereja terlalu berpolitik, terlalu akhirnya bermain kekerasan, ada muncul Anabaptist yang menolak perang, kekerasan dan politik. Dan mereka betul-betul anggotanya tidak mau terjun di dalam politik dan peperangan. Tapi setelah beberapa waktu kemudian muncul teori just war, artinya apa? Perang yang adil. Itu dianut oleh Lutheran, Roman Catholic, Methodist dan Reform. Ya, jadi ada gereja-gereja yang menganut just war. Nggak apa-apa, perang. Yang penting perang itu demi sebuah keadilan. Ya. Sekarang saudara saya tanya lagi, Anda yang pasifis atau just war? Siapa yang just war? Angkat tangan. Siapa yang pasifis? Angkat tangan, saudara-saudara. Jadi kenyataannya perang terjadi nggak? Perang negara terjadi nggak? Perang rumah tangga itu kita perlu pakai paham yang mana, saudara-saudara? Pasifis atau kita perlu war? Saya makanya pakai gambar ini karena gambar ini adalah favorit film sahabat saya yang namanya Michael Christian. Ya, sepertinya dia sangat tersentuh, maka dia itu terjun ke dunia counseling yang tidak berperang di medan pertempuran. Ya, karena dia mengobati orang-orang yang luka-luka, yang compang-camping karena peperangan. Makanya dia selalu aja khotbah kadang pakai film ini. Dia berkesan banget dari kisah nyata seorang pasifis yang akhirnya masuk ke tentara tapi dia nggak pernah mengangkat senjata. Dia cuma bawain teman-temannya yang korban-korban perang. Makanya Michael seorang konselor kerjaannya bawa yang luka-luka. Ya. Dan saya mengalami juga apakah saya seperti ini. Ternyata sejak di seminari ketika saya bersahabat dengan Michael yang pasifis, ya, apalagi dia dari tradisi karismatik, dia sangat baik, nggak boleh marah waktu itu, nggak boleh jahat sama orang, harus penuh dengan kasih. Ternyata saya ahli kungfu yang datang ke sekolah reform, saudara-saudara, dan suatu hari saya kesel banget karena Michael sakit demam berdarah, dia nggak bisa datang ke kampus dan suatu hari di asramanya dia pulang dan setelah pulang dia lihat tekonya kok ada tehnya, ketika dicium itu kencing manusia. Jadi teman kamarnya kencingin itu teko, mahasiswa teologi. Saya nggak boleh sebut namanya, ntar kamu tahu. Dan itu saya kesel, terus Michael datang ke kamar, kurang ajar, aku harus mengasihi, gimana gue kesel tapi gue harus mengasihi. Mengasihi, kagak ada. Saya dobrak kamarnya, kamu gila ya, kenapa lu kencing? Parahnya orangnya bilang, tenang Johan nanti gue cuci. Masalahnya bukan lu cuci, itu tempat minum lu pakai kencing gitu kan. Wah lalu anak ini melotot ke saya, tangannya megang ikat pinggang, kamu mau berkelahi saya, saya tonjok, bukan mukanya saudara-saudara. Ya, saya tonjok anaknya, ayo berkelahi di luar. Saya lupa itu mahasiswa teologi, kalau saya berkelahi saya keluar dari sekolah. Untungnya dia gak berani. Saya kayaknya gak pasifis. Ini gak adil. Bukan hanya kasih, ada keadilan, ada kebenaran, ada yang sesuatu yang diperjuangkan. Kalau nanti dia kayak gini, nanti jadi hamba Tuhan, kasihan jemaatnya. Tekonya dikencingin gitu ya, nggak mungkin bentuknya berbeda saudara-saudara. Itu terjadi. Jadi ada dua pandangan ini, kita yang mana? Marcel sudah dengan, just war ya. Saudara sekarang saya tanya, kalau nanti tahu-tahu ada masa masuk ke ruangan ini, dan tahu-tahu anak-anak Anda mau diambil organnya semua, apa yang Anda lakukan? Kita harus mengasihi. Seperti Yesus, seperti Bapa di surga mengorbankan anaknya. Yang saya akan lakukan, Marcel ambil kursi, ambil listrik, setrum, maju. Saudara-saudara, membela diri karena ada satu kejahatan, ada ketidakadilan gitu ya. Tapi saudara-saudara jangan buru-buru, apakah berarti pasifis salah?
Kita harus tahu di dalam sejarahnya, kita belajar sebentar sejarah. Saudara-saudara, ternyata unik, Martin Luther, saudara juga harus tahu doktrin-doktrin, ajaran-ajaran dibangun di dalam sebuah konteks sosial politik, betul? Dan saudara tahu ketika Luther ada satu menulis, saya baca kemarin seharian saya baca tulisannya Luther karena ada jemaat yang tanya gimana kami sekarang tentara, kami sebagai tentara yang berjuang untuk satu Tuhan kami harus perang enggak? Maka Luther menulis banyak tulisan tentang peperangan dan ternyata luar biasanya saya menemukan ini adalah doa untuk orang-orang yang mau berperang gitu ya. Saya nggak terjemahkan, dia mengatakan you have put me into a work which I am sure is not sin. Wah, menjadi tentara, pejuang, pahlawan itu nggak dosa. Kami tahu ya. In this way I will live and die, fight. Waduh keren banget. Kalau Anda ahli kungfu, Anda ahli martial art pasti baca ini, waduh keren banget saudara-saudara. Ada doa khusus para tentara, para pejuang yang mau maju dan di medan pertempuran. Saudara, waktu itu Luther perang sama Katolik. Karena akhirnya Luther didukung beberapa pemimpin di Jerman untuk melawan kekuasaan Katolik waktu itu dan mereka perang darah, bunuh-bunuhan, bakar-bakaran. Konteksnya itu. Ya, tapi kita balik dulu ya sebelum Luther. Kan tradisi kita dari Reform dari Luther dan dari Calvin. Saya baca tulisan dua mereka tentang perang, saudara-saudara. Ternyata saya punya bukunya, tahun 2007 belum saya baca, puji Tuhan. Akhirnya gara-gara khotbah ini saya baca buku itu. Ya, saudara-saudara, ternyata gereja mula-mula orang Kristen menolak perang pada tahun 1032 sampai 135 after date. Christian refuse fight with Jew. Jadi orang Yahudi tahun 135 sampai 132 sampai 135 ada seorang pemimpin Yahudi di Yerusalem namanya Simon Bar Kokhba. Bar Kokhba itu merasa nggak adil ini Romawi, maka kita harus melawan. Awalnya orang Kristen dekat sama orang Yahudi, makanya Paulus, rasul-rasul masih bisa ke sinagog untuk mengabarkan Injil. Tapi ketika 132, 135 Bar Kokhba menyuarakan, aku adalah pemimpin Israel dan aku oleh seorang rabi dikatakan sebagai Mesias, maka aku mengajak orang-orang Kristen. Jadi waktu itu orang Kristen mayoritas Yahudi. Ya, aku mengajak orang-orang Yahudiku sesama untuk melawan Romawi dan aku adalah Mesias yang dijanjikan. Orang Kristen nggak mau perang. Orang Kristen keinget ayat kalau ada peperangan larilah ke bukit ini, larilah ke sini, larilah ke sana, jangan ikut perang karena Tuhan akan menghancurkan. Jadi dia pakai ayat itu pergi ke gunung-gunung dan nggak mau ikut teman-teman Yahudinya perang. Dan ternyata Yahudi menang. Tapi setelah itu kalah lagi sama Romawi. Setelah kalah Romawi, disitulah mulai orang Yahudi mengekskomunikasi orang Kristen. Sejak saat itu bangsa Yahudi jarang yang bertobat karena sudah diputuskan hubungan. Makanya kekristenan mulai berkembang, banyak orang-orang di luar Yahudi yang menjadi Kristen. Maka bapak-bapak gereja mayoritas orang Yunani. Ya, ini mendapat dukungan bahwa berarti orang Kristen pasifis. Karena nggak perang, dilanjutkan saudara-saudara tahun 170 sampai 180 after date tidak ada catatan bahwa ada tentara Kristen di dalam kerajaan Romawi. Apakah pasti berarti orang Kristen pasifis? Pasti nggak? Belum. Nah, enggak. Walaupun disiksa, walaupun itu, apakah pasti orang Kristen pasifis? Tidak. Fakta-fakta ini mungkin karena bisa dia tertindas. Fakta-fakta ini bisa karena dia memang tidak setuju Mesiasnya. Beda, itu Bar Kokhba bukan Mesiasku. Mesiasku adalah Yesus, saudara-saudara. Lalu tahun 200, akhir dari 200, baru saudara-saudara banyak orang-orang atau tentara-tentara bertobat dan join di dalam kekristenan. Akhir tahun 200 mulai ada tuh. Mulai ada karena dia udah bisa masuk ke dalam kekaisaran Romawi. Jadi tidak semua kaisar Romawi menyiksa orang Kristen. Ya. Mulai ada yang masuk dan akhirnya mereka jadi Kristen. Dan ketika mereka jadi Kristen saudara-saudara mulai isu ini muncul. Boleh bunuh orang gak? Alkitab bilang jangan bunuh. Kalau perang pasti bunuh gak? Mulai muncul nih. Mulai tanya gimana nih, aku tentara, aku jadi Kristen, aku pejuang, aku gak tahu cara hidup lain, aku pahlawan, bagaimana?
Wah, di sini mulai gereja konsen. Kristen boleh perang, nggak boleh perang. Jadi tahun 200 after date itu saudara-saudara ada Canons of Hippolytus. Ya, jadi boleh tetap jadi tentara, tapi nggak boleh bunuh. Susah loh, mati semua tuh orang Kristen di medan perang. Mungkin kalau udah jago nggak apa-apa. Kalau film Ip Man gitu dipukulnya bukan pakai pedangnya, pakai gagang-pegangnya dues pingsan ya. Kalau pingsan saudara-saudara itu film. Kamu pukul tentara ya nggak pingsan, pakai gagangnya doang saudara-saudara. Di sini mulai bapak-bapak gereja, wah kita boleh perang tapi nggak boleh loh, nggak boleh bunuh orang. Pokoknya boleh fight tapi nggak boleh bunuh orang. Tapi akhirnya orang Kristen yang bapak seorang kekaisaran, kamu menjadi tidak loyal. Kalau tentaramu nggak perang dan 30% atau 50% tentaramu nggak mau bunuh, menang nggak kekerajaannya? Enggak. Dan akhirnya pusing nih orang Kristen dianggap tidak setia, mulai ancaman. Dan akhirnya tahun 185 sampai 253 ada seorang bapak gereja namanya Origen. Dia berusaha menjembatani dan membela orang-orang Kristen supaya tidak dianggap setia. Maka dia mengatakan, oh Kristen bisa melayani yang lain, yaitu dengan moralitas dan doa. Pakai doanya pun pakai bahasa, prayer will combat the spiritual force of evil. Waduh. Doa kita adalah melawan kekuasaan-kekuasaan yang jahat. Itu penting, kekuasaan jahat itu ada ya. Kreatif banget ya bapak-bapak gereja ya. Tapi tetap ada war ya, war in prayer ya. Makanya ada peperangan doa, peperangan rohani saudara-saudara ya. Kreatif Joshua ini mana ya? Ini doa peperangan gak Jos kita Jos? Ini doa, moralitas saudara-saudara. Tapi hal berubah ketika apa? Tahun 400 sampai 500 ini perubahan banyak ke Kristen. 400-500 ada seorang kaisar yang berkuasa namanya Konstantin. Disinilah awal kekristenan menjadi agama seluruh kekaisaran Roma. Kalau negara barat menjadi Kristen gara-gara seorang kaisar yang namanya Konstantin. Kaisar itu bilang bahwa suatu hari ketika perang dia lihat tanda salib di langit. Maka dia taruh tanda itu di dalam peperangan dan dia menang perang. Sejak itu dia mendedikasikan kerajaannya menjadi Kristen. Banyak orang menjadi Kristen. Dan kekristenan 400 sampai 500 menjadi mayoritas. Setelah menjadi mayoritas, tetap negara perlu tentara. Maka banyak orang Kristen harus ada di tentara. Disinilah just war theory mulai muncul oleh seorang teolog yang bernama Augustine. Ya, ya, nggak kebetulan Martin Luther dan Martin Luther itu sekolah di biaranya Agustinian. Jadi kalau Katolik itu punya ordo-ordo Fransiskan, karena Fransiskan nggak mau perang. Karena itu yang partai pengemis, kalau kita di persilatan Kaipang, kalau di situ ada Franciscus Assisi, partainya itu hidup dari belas kasihan, bawa baskom nasi dari orang-orang, ya. Yang itu ada doa, let me the channel of your peace, itu lagunya dari puisinya Franciscus Assisi yang pasifis. Jadi di Katolik pun ada posisi yang seperti Assisi, yang gak mau perang. Tapi akhirnya ada seorang teolog yang Luther belajar di ordonya Agustinian saudara-saudara. Dan Agustinus punya teori just war theory yang sebetulnya terinspirasi juga dari tulisan filsafat Plato dan Cicero, Stoic and Plato. Ya. Saudara-saudara, jadi tetap ada di Alkitab karena di Perjanjian Lama penuh dengan peperangan. Ya. Makanya dulu saya ke satu gereja nggak boleh belajar martial art, ya, karena violence, karena nanti sombong. Padahal main musik juga bisa sombong, betul kan? Akhirnya saya ketemu orang reform, Agustinian, ya, filsafat dia bilang apa? Nggak apa-apa, bela diri boleh karena self defense. Karena di tubuh kita tidak pasifis karena ada sel darah putih yang melawan sel darah merah. Jadi saya berhenti jadi atlet 1 tahun, akhirnya saya jadi atlet bela diri lagi saudara-saudara. Gara-gara orang reform ya. Ini pasifis saudara-saudara, just war theory muncul di Augustine. Tapi Agustin benar-benar memberikan syarat saudara-saudara, kamu harus kalau di dalam just war theory, kamu harus mengutamakan keadilan untuk membangun perdamaian. Jadi perang itu sebuah kondisi yang tidak terhindarkan. Ya, emang bisa begitu nikah nggak perang? Bisa? Siapa yang nikah di sini belum pernah perang? Ya, paling enggak gencatan senjata, pasifis juga nggak enak, diem, nggak peace gitu ya. Saudara-saudara, di dalam pernikahan nanti kita sama anak kita juga akan ada perang-perang kecil.
Ya, saya tahu mungkin biasanya sebelum ke gereja sudah ada perang. Saya kalau pagi-pagi anak saya sudah perang sendiri, sudah di rumah capek, pulang-pulang mau tidur perang lagi. Apalagi kalau tidurnya kamarnya masih belum bareng-bareng, saudara-saudara, itu terjadi banyak peperangan. Karena masalah kekuasaan, barangnya siapa, menindas siapa, siapa memakai siapa barangnya, saudara-saudara. Nanti kalau punya anak dua kerasa, wah Mario sudah langsung senggol tuh ya. Amin, apalagi usianya deket sama-sama cewek. Wah, berat. Moisturizer-mu boleh dong, kan ini punyaku. Oh enggak, itu punyamu. Kamu gak adil, papa itu adil beliin. Harusnya kita berbagi. Wah, bisa pakai prinsip-prinsip keadilan dan kebaikan, saudara-saudara. Ini ada war itu sebagai sebuah realita. Maka Agustinus mengatakan secure justice, re-establish peace. Ya. Dan harus nggak boleh kamu, ayo kita perang, kita maju. Harus ada penguasa. Karena orang dari mereka percaya penguasa itu dari Tuhan. Ini keren loh kalau kamu lihat belajar ilmu tanda semiotik. Kamu lihat mulai di zaman Agustinus ini, Tuhannya itu pakai mahkota. Tuhannya itu pakai pakaian gemerlap karena supaya identik dengan Konstantin gitu ya. Lihat kan, kamu lihat picture-picture di era 300-400 Tuhannya itu mirip pakaiannya sama Konstantin ya. Kalau di dalam teori semiotika ya, Konstantin juga mau mengangkat dirinya dengan Tuhan sebetulnya itu saudara-saudara. Sayangnya Konstantin itu sebetulnya tidak tahu pertobatannya benar atau enggak. Yang pasti kekristenan jadi agama negara dan dia sebelum mati baru baptis saudara-saudara. Jadi kita nggak jelas apakah dia bertobat atau nggak bertobat. Ya, itu masih ada perdebatan sampai hari ini. Yang kedua saudara-saudara harus dilakukan oleh pemerintah lalu ditandai dengan attitude of love for the enemy. Waduh ini susah banget ya. Ini idealistik ya, tapi susah banget. Menjanjikan oposisi harus dihormati, ya, harus respect, tidak ada pembunuhan massal, tidak ada bakar-bakaran saudara-saudara. Wah ini para teolog yang harus menelurkan satu teori, harus berbicara di tengah zamannya supaya di zaman itu terjadi kedamaian. Ya, tapi dia bilang, tapi pelayan-pelayan Tuhan, ya, hamba Tuhan gitu ya, biarawan nggak boleh perang. Ya, jadi yang perang kamu saya aman. Agustinus aman, nggak usah perang saudara-saudara. Yang perang kalian karena itu sesuatu yang berdosa. Kita harus khusus. Mungkin itu dikaitkan dengan ayat, kan kamu ayat tangan Daud itu sering dipakai. Tangan Daud berlumuran darah, maka Daud tidak boleh memangin bait suci. Salomo yang tangannya belum berlumuran darah. Hal ini juga dipakai oleh beberapa teolog pasifis. Ini banyak saudara sebetulnya. Saya harus menyederhanakan secara historis saja. Banyak versinya, banyak ayat yang dipakai. Serunya kalau ada kelas ya. Saya jadi kangen sing study. Sudah kita lanjutkan supaya tidak lama. Lalu tahun 1500 kita kan mulai ya, perang itu dibolehkan saudara-saudara. Tahun 1500 kita masuk ke abad yang namanya medieval. Abad pertengahan, Dark Ages. Ya, 500 sampai 1500. Ada Crusade, perang salib, musuhnya orang muslim, betul? Mereka rebutan Yerusalem, itu tanah perjanjian, mereka rebutan di sana. Maka itu lambangnya ya, ada salib-salib ditanda para jubah. Tentara-tentara yang berjuang itu saudara-saudara, justru di era ini peperangan itu diglorifikasi karena muncul knight ya, sehingga ada istilah Knight Templar dan segala macamnya. Wah, kalau kamu menjadi pahlawannya Tuhan, kamu perang, kamu jagoan, kamu memenangkan, kamu itu menjadi knight dan pahlawannya Tuhan dan dihormati. Maka terjadi the merger between violence and holiness. Jadi satu. Orang yang perang, bunuh orang, jagoan, ya pasti pembantaian udah enggak gila-gila. Dan disitulah dia menjadi holy. Ya. Dan di sini mati pasifisme, nggak muncul. Ya. Dari Konstantin tadi, karena kekuasaan kan kalau pasifis merugikan. Maka akhirnya muncul just war theory. Dan ketika muncul, tahun pasifis mati sampai tahun 1200. Ayat yang favorit adalah curse is he who keeps back his sword from bloodshed. Kalau kamu menahan pedangmu mencurahkan darah, itu ada ayatnya. Kamu terkutuk. Waduh. Serem juga ya. Saudara bayangkan kamu dikasih ayat ini yang selalu terkutuk kalau kamu nggak nebas dan ngeluarin darahnya orang. Ayat dari Yeremia 48 ayat 10. Favorite biblical verse. Nah, lalu masuk ke reformasi 1500-1600.
Ya, mulai unik banget ya teologi itu, sejarah itu unik banget. Saya jadi ngerti, oh ternyata teologi itu terbangun di dalam konteks sosial politik itu berpengaruh. Makanya kita nggak boleh ketika kita bicarain doktrin berarti boleh perang atau nggak boleh perang. Hati-hati. Ya, karena teologi itu dibangun di dalam sebuah story, ada pergulatan politik. Kalau nggak boleh perang di zaman Konstantin bahaya juga. Ya, tapi kalau perangnya keterusan sampai kayak medieval yang Kristen itu danger juga. Jadi wajah agama, apalagi kalau karena nonton film-film kuno itu apa sih film-film yang orang-orang yang Vikings, banyak Viking jadi Kristen dan dia kan menyembahnya adalah dewa perang. Ketika dia menyembah dewa perang dan dia suka menyurahkan darah dan harus mati sebagai pahlawan, begitu ketemu Crusade, wah. Cocok saudara-saudara, kesadisan itu bisa ada di dalam sebuah negara Kristen. Ya. Nah, ini berkembang ketika di dalam abad reformasi, Renaissance. Ya, Renaissance itu adalah sebuah abad yang berbeda. Ya, semoga masih bisa ikutin ya. Kita sedikit sejarah. Jadi waktu medieval itu semua dikuasai gereja. Kamu nggak bisa sekolah kalau kamu nggak sekolah menjadi biarawan atau biarawati. Yang bisa baca, yang bisa nulis, biarawan. Jadi kamu harus sekolah. Kalau kamu nggak jadi biarawan, kamu nggak boleh sekolah. Kamu bisnis aja, kamu kerja aja. Kamu dengerin sermon-sermon dari pembiarawan. Ya, maka ada kisah di abad medieval seorang tokoh yang bernama Abelard. Dia tokoh filosof teolog yang hebat. Ternyata akhirnya dia jatuh cinta sama muridnya yang namanya Helois. Ketika jatuh cinta, teolog yang hebat ini hamilin Helois, saudara-saudara, hamil. Akhirnya ya dia gimana ya, akhirnya dia mau nikahin Helois, tapi diam-diam supaya reputasinya tidak hilang. Ini teolog besar dalam dunia teologi Kristen. Ya, ketika nggak dikawinin, akhirnya Helois mau dinikahin diam-diam supaya dia tetap sebagai yang orang yang bertanggung jawab, tapi dia tetap punya karir. Karena kalau dia tidak jadi mang lagi, dia nggak bisa punya karir secara teologi dan berkat yang besar hilang dia terhadap gereja. Wah, tapi luar biasanya, dan Helois ini menjadi seorang yang dihargai feminis karena kali itu wanita itu bilang, aku tidak perlu dinikahin kamu. Karena kamu penuh dengan las ya. Tapi lebih baik kita menjadi sahabat. Dia masuk sebagai biarawati ya. Dia tulis tulisan surat sampai mati sama Abelard. Saya lagi baca surat-surat cinta mereka, saudara. Sangat teologis, sangat filsafat ya. Akhirnya mereka mati dikuburin bareng-bareng di Perancis. Wah, Perancis sangat romantis ya. Baca tuh, itu orang-orang feminis sangat kagum dengan yang namanya Helois. Ini medieval. Tapi Renaissance beda. Ketika Renaissance mulai muncul university di luar gereja. Universitas mulai muncul sehingga orang awam punya uang, kamu bisa mulai belajar. Kamu bisa mendapatkan pendidikan. Jadi gereja bukan satu-satunya tempat pendidikan. Liberal arts muncul di situ, saudara-saudara, di dalam pendidikan. Dan ketika mulai berkembang pendidikan di dalam gereja itu, saudara-saudara, ya, mulai teknologi berkembang. Dan ada bangunan-bangunan yang megah dan mewah. Ternyata ketika berkembang muncul cannon. Perang udah beda. Damage-nya beda. Hancurnya beda. Begitu cannon, boom, bangunan yang megah roboh. Orang tentara-tentara Templar yang jagoan kena kanan, tiar, kakinya lepas, putus. Ya. Maka kalau Anda percaya Jesuit, itu ada satu tokoh Katolik yang melawan reformasi. Jesuit dulu dia kesatria, saudara-saudara, tahu kena kanan kakinya. Jadi dia pincang, saudara-saudara, nggak bisa perang lagi. Bahaya, beda. Maka orang mulai memikirkan. Mulai muncul lagi gerakan pasifis dari teolog-teolog, ya, teolog yang ada satu namanya Thomas More sama Erasmus. Jadi ini reformasi. Jadi kalau reformasi dari Protestan, ada reformasi Katolik namanya Erasmus, saudara-saudara. Itu temannya Luther. Ya, tapi dia tetap di gereja Katolik, tapi dia mereformasi ke gereja Katolik. Luther mereformasi keluar dari gereja Katolik karena dia diekskomunikasi. Dan disinilah mulai, saudara-saudara, Christ did not advance his kingdom by force, but through love and kindness. Mulai muncul lagi berita-berita kasih dan kebaikan yang anti perang. Tapi ternyata di saat yang sama juga reformasi, Renaissance menghasilkan reformasi. Saudara, semboyan Renaissance itu adalah back to the source. Sola. Makanya Luther terinspirasi dari filsafat Renaissance, punya semboyan back
back to the Bible. Karena source-nya Bible, back to the source. Ya, kayak kita kayak kuliah ya hari ini, maaf ya. Saudara-saudara, Luther bilang apa? Sama Calvin, Zwingli itu parah. Zwingli itu salah satu tokoh reformasi. Saudara kalau tahu kenapa di gereja-gereja Kristen sudah nggak ada gambar Yesusnya, patungnya Yesus, itu gara-gara Zwingli. Zwingli itu benar-benar membuang segala icon-icon di dalam gereja. Dan dia mati perang. Itu salah satu tokoh reformator, Ulrich Zwingli. Kalau Anda lihat fotonya, patungnya bawa pedang, bawa Alkitab, saudara-saudara. Wah, ini saking just war-nya orang-orang reform, saudara-saudara. Ya, kalau gereja kita udah nggak ada patung-patung itu karena Zwingli. Ya. Dan Martin Luther ini bilang nggak bisa, harus perang, karena kalau enggak juga Luther mati. Luther harus disembunyikan oleh prince untuk supaya dia tidak dibunuh. Dan saudara, ternyata di reformasi, the religious war that follow of the Reformation were some of the most violent in all European history. Paling sadis. Toto orang Kristen diundang, KT perdamaian, toto dibakar hidup-hidup. Nanti orang Katolik apa? Wah, Kristen sama Katolik perang gila-gilaan di sini. Jadi kita mau yang mana? Tetap just war. Kalau saya nggak just war nanti nggak GKY. Reform just war, saudara-saudara. Saya cuma mau mengajak kita melihat sejarah untuk kita bisa melihat. Ini naik turun di dalam sebuah konteks pergulatan. Ya, saya sedikit lanjutkan. Pacifist. You shall not murder. Love your enemies. Love your neighbor. Itu menjadi sebuah ayat-ayat yang dahsyat. Yang menjadi fondasi bahwa kita nggak boleh perang, kita harus mengasihi, kita nggak boleh membunuh. Ya. Tapi kesulitan daripada pasifis adalah ada ayat-ayat lain. Ada ayat-ayat lain, saudara-saudara, yang mengatakan emperor ya itu dikirim oleh Tuhan untuk menghukum yang salah. Betul? Maka pasifis itu ada yang berkembang mengatakan, oke, pasifis, aku nggak mau politik, aku nggak mau war, aku nggak mau jadi tentara, tapi boleh kalau tentara yang adalah kerajaan dunia melakukan itu, gitu loh. Jadi ada tengah-tengahnya, saudara-saudara. Apakah saudara mau di tengah-tengah? Saya juga nggak mau di tengah-tengah sih. Ya, ini yang terjadi. Yang kedua, the sword itu diinstitusikan Tuhan melalui pemerintah untuk menghukum yang jahat, memelihara kebaikan dan memelihara perdamaian. Kita tetap perlu keadilan, kita tetap perlu hukum. Kadang-kadang peperangan tidak terhindarkan, saudara-saudara. Maka itu di just war ini panjang syaratnya, setahu saya nggak mungkin nyamain ada 8 syarat. War itu boleh. Yang satu, saudara-saudara, harus ada kesetaraan, harus ada, nggak boleh violence yang diumbar, nggak boleh ada kebencian, nggak boleh ada setelah itu violence yang banyak hal syaratnya, yang bahkan ada satu syarat yang konyol, harus memastikan bahwa keadilan yang menang. Itu kayaknya konyol banget ya, nggak bisa kalau keadilan yang menang, ya nggak usah perang. Orang yang mau perang sama kamu nggak mau, saudara-saudara. Kalau perang itu mereka masih percaya ada potensinya, walaupun kalah aja kalau menurut Sun Tzu bisa menang, saudara-saudara ya. The art of war bisa. Jadi banyak alasannya, banyak syaratnya. Dan tidak kalah berbahaya. Kadang just war itu juga dipakai untuk mendukung peperangan hari-hari ini, betul? Jadi kita harus berhati-hati ketika kita menganut just war, karena kita juga bisa dibenarkan melalui ayat. Ketika kasus pembantaian perang Israel kepada Palestina, saya bersuara waktu itu diundang podcast dan saya mengatakan kita tidak berpihak kemana, tapi kita berpihak kepada korban-korban. Korban itu ada di dua belah pihak, ada di Israel, ada juga di Palestina. Sekarang yang lagi banyak di Palestina, tapi ada. Dan itu mereka punya keluarga, mereka punya tangisan yang berbeda, saudara-saudara. Maka kita harus berpihak kepada korban-korban yang mengalami ketidakadilan karena akibat perang. Tapi ada seorang fundamentalis Kristen, pendidikan Kristen dari Amerika, sekolah Kristen yang sangat baik, saya sebut namanya, Anda terkenal karena banyak hamba Tuhan sekolah di sana. Kan kita memang disuruh perang sama Tuhan. Dan ketika disuruh perang ada yang harus bantai segala macam. Pokoknya nggak apa-apa, atas itu dari Tuhan. Tapi bagaimana kita tahu perang sekarang itu dari Tuhan? Itu masalahnya. Ya. Jadi kita harus berhati-hati ketika kita menganut just war.
bagaimana keadilan itu bisa wujud. Dan ini menjadi masalah besar hari-hari ini. Just War Theory adalah tantangannya adalah bagaimana dengan perang ketika ada nuklir. Hiroshima, boom, banyak orang kena. Betul? Efeknya nggak cuma satu orang. Dan sekarang perang itu berkaitan dengan yang namanya nuklir. Dan Just War itu juga mengalami kesulitan. Sekarang kalau Just War gimana? Kita harus menjaga perdamaian. Ketika kita tidak menyerang dulu, maka korban kita lebih banyak. Jadi kita lebih baik kita attack dulu supaya korbannya nggak banyak. Itu jadi masalah di dalam Just War Theory. Maka nggak cuma bertahan, nggak punya self defense, kita harus serang. Karena penyerangan adalah pertahanan yang terbaik supaya korban kita tidak banyak. Nah, ini sulit, ada teman sulit-sulit. Tapi saya tahulah saudara, ini bukan masalah kita besar karena kita kan tidak menentukan kita perang atau enggak. Tapi paling enggak kita tahu wawasan ini, sehingga ketika kita menyetujui ada war boleh, karena tidak mungkin kita tidak menyetujui enggak ada war juga, betul? Karena bayangkan saudara punya anak Anda mau dilecehkan orang, dikeroyok berapa orang, apa yang Anda lakukan? Walaupun saya pasti kalah, saya akan angkat senjata, saya akan lawan sampai nyawa saya hilang kalau itu harus terjadi. Ada yang bapak nggak kayak gitu? Marcel gitu nggak, saudara? Udah nggak apa-apa, aku kasih anakku, Josephine, nggak usah Marcel kayak gitu, kamu Sel, ayo tak bantu gitu ya. Nggak boleh, war gitu ya. Saudara-saudara nggak mungkin juga secara pasif penuh. Maka saya memilih jalan non-binary thinking. Tetap Reform, Evangelical, GKY, Just War. Tapi Just War punya pergulatan nuklir war gimana? Ya, punya catatan-catatan banyak yang kita juga harus berhati-hati dan kita juga bisa mengkritisi orang yang pakai Just War teori. US banyak pakai Just War teori untuk perang. Dari fundamentalis Christian, evangelical, mendapatkan banyak dukungan untuk mereka perang ke Vietnam, kemana? Ke Irak, kemanapun atas nama keadilan dan peace. Padahal kita juga tahu di balik itu tidak punya keadilan dan peace. Ada politik, ekonomi yang juga melampaui batasan kita. Jadi kita harus peka juga. Just War bisa menjadi alat untuk orang melakukan ketidakadilan, menindas atas nama kedamaian dan ketidakadilan. Yang satu penting. Maka saya memilih non-binary. Walaupun saya Just War, tapi kadang-kadang di dalam konteks tertentu, contohnya ketika Templar bersuara yang begitu keras, perlu suara-suara pasifis saudara-saudara untuk meneriakkan yang ekstrim selanjutnya. Ya. Tapi ketika pasifis terlalu parah, kita perlu suara Just War. Contohnya ketika ada pelecehan di gereja, oleh tokoh-tokoh tertentu yang akhirnya dilindungi oleh institusi-institusi yang ghosting cewek, korban cewek banyak orang, itu mau pasifis atau Just War? Kita harus meneriakkan keadilan, kita harus menyuarakan saudara-saudara, karena kalau itu korbannya adalah adik-adik kita, jemaat kita, kita harus ada dalam tangisan mereka. Banyak orang bilang udah berdamai aja. Satu anak muda pernah dilecehkan dan ketika dia dilecehkan dia speak up pakai sosial medianya karena institusi Kristen yang pernah ada orang di dalam satu komunitas melecehkan itu dan dia mau speak up karena dia takut banyak anak perempuan menjadi korban dia yang muda-muda. Ternyata ketika dia speak up banyak wanita muda menjadi korban saudara-saudara dan akhirnya ketika dia speak up seperti itu dia menuntut harusnya korban minta maaf. Puji Tuhan korbannya minta maaf tapi DM. Dan ketika itu dia harus berani publik karena dia melakukannya ke banyak orang gitu ya. Anak muda ini dikatain apa? Kamu itu nggak ada kasih, nggak ada pengampunan, kamu harusnya tidak penuh dengan pertikaian gini-gini. Kasihan. Korban disuruh mengasihi, mengampuni. Saudara ada seorang teolog yang juga korban rape. Dia mengumpulkan wanita-wanita yang korban rape dan dia ngomong apa? Berita kasih dan pengampunan Kristen itu menyakiti kami. Karena kami butuh juga Tuhan yang adil, yang meneriakkan keadilan, yang menghukum orang yang melakukan kejahatan. Dan Tuhan yang bersama-sama kami mengetahui penderitaan kami. Karena kamu tidak pernah dilecehkan, sehingga kamu maafkan, pengampunan, semua dalam rencana Tuhan. Kamu tidak pernah di dalam korban itu. Ya? Maka saya memilih non-binary thinking. Jadi Just War perlu, tapi dengan catatan-catatan. Kadang-kadang kita harus pasifis.
Ketika apa? Ketika seseorang mengatakan ini harus diperangi, ini harus diperangi. Tapi kita melihat banyak permainan politik kepentingan pribadi-pribadi yang mau bertikai. Kita harus memilih jalan pasifis saudara-saudara. Dan kita tidak mau turut campur memilih posisi kita. Karena kita tahu semua menggunakan permainan atas nama kebenaran, atas nama kasih, atas nama firman. Untuk mendukung kelompok kepentingan pribadi. Ya, non-binary thinking. Dan non-binary thinking bagaimana? Accept that tragic wars are still part of life. War itu tragic. War itu gak enak. Makanya pertikaian keluarga juga gak enak. Ya, pertikaian sama anak gak enak. Tapi itu adalah realita kita hidup di dalam dunia. Yang setiap orang mulai memperjuangkan haknya. Kenyamanannya, kebebasannya yang tidak diganggu orang lain. Dan orang belajar menghargai kebebasan orang lain. Karena kebebasan orang lain itulah yang membatasi kebebasan dia. Apa yang membatasi kebebasan kita? Orang lain juga punya kebebasan. Oh, saya bebas di ruangan ini. Saya injek-injek itu kursi semua. Anda gak nyaman karena Anda juga punya kebebasan untuk tenang. Ada kebebasan yang harus dihargai. Maka manusia sedang berjuang untuk bisa hidup bersama. Dan kedua, awareness of the context. Kita harus sadar ketika ada peperangan kita lihat konteksnya. Yang perang siapa, masalahnya apa, dan bagaimana kita menempatkan diri di posisi. Bukan berarti kita selalu pasifis. Karena kadang-kadang ketika ada yang mengalami ketidakadilan, kita harus take aside. Yesus objektif, Yesus berpihak enggak? Berpihak kepada yang mengalami ketidakadilan. Jadi kekristenan itu bukan tidak berpihak kepada siapapun. Dia berpihak saudara-saudara. Tapi kalau sudah sama-sama tidak adil, sudah menyerang, Anda harus menarik diri dan mengatakan aku tidak berpihak di sana. Karena semua sedang mempermainkan keadilan dan kebenaran. Dan aku berjuang untuk tidak mempermainkan keadilan dan kebenaran. Jadi kita harus aware konteksnya. Aware masalahnya. Yang setiap konteks berbeda. Kita lihat tadi sejarah perang ternyata beda pandangannya. Masalahnya beda. Yang terakhir saudara-saudara. Endless effort to bring justice, peace, and love. Perang pasti ada. Drama gereja, drama komsel. Ya. Tanya tuh leader-leader di sini kadang-kadang udah nyerah, udahlah. Ya. Drama majelis, drama sinode, ya. Drama keluarga kecil, kita semua punya drama saudara-saudara. Tapi biarlah itu justru memanggil kita. Bagaimana kita bisa mendatangkan keadilan. Mendatangkan damai. Mendatangkan cinta. Di saat. Saya tahu itu justru tidak mudah selesai. Mungkin sampai akhir hidup kita tidak selesai. Tapi marilah kita di dalam peperangan-peperangan kita sehari-hari. Di tempat kerja bagaimana kita berjuang. Untuk mendatangkan keadilan, mendatangkan damai, dan mendatangkan kasih di sekitar kita. Jadi jawabannya apakah just war ataupun pasifis saudara-saudara? Ya, gereja kita just war, reform just war. Tetapi kita juga punya kekritisan. Dan kita juga harus berhati-hati dan ini juga bukan masalah perang di luar sana. Tapi di dalam kehidupan kita banyak pertikaian, banyak perebutan kekuasaan, banyak konflik yang kita harus bagaimana memikirkannya. Mendatangkan keadilan, mendatangkan kedamaian dan mendatangkan cinta. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Kuliah hari ini selesai. Ini pertama kalinya kayaknya saya khotbah kayak kuliah saudara-saudara. Dan satu ayat lagi yang digunakan Tuhan Yesus ya. Ketika Yohanes membaptis orang ada tentara datang, bagaimana aku sebagai tentara? Yohanes bilang, tetaplah menjadi tentara, perjuangkanlah keadilan dan kebenaran dan kasih. Dan kita tidak perlu menjadi tentara setiap hari. Kita berjumpa dengan peperangan, pertikaian, permusuhan. Bagaimana kita mendatangkan keadilan, kasih, kebenaran. Saya tahu sebagai orang tua, wah kalau anaknya satu gampang, gak tikainya mana orang. Tapi kalau anaknya 2, 3 sudah mulai meneriakkan keadilan menurut perspektifnya masing-masing. Meneriakkan cinta dan kadang-kadang mereka tidak mau berdamai. Nanti kalau mau damai, ayo saling memakan. Sorry. Nanti Anda akan menjumpai itu semua saudara-saudara. Tapi bagaimana kasih itu tetap ada, keadilan itu tetap ada.
Karena kita tidak selalu ready. Saya selalu tidak ready. Kadang-kadang udah capek ribut sama mereka. Udah gak mau ngurusin karena udah gak mampu lagi ngurusin mereka ribut saudara-saudara. Tapi kadang-kadang ketika siap kita datang untuk mendatangkan keadilan bersama dengan mereka. Kadang saya bisa berpihak yang ini, kadang bisa berpihak yang itu. Kita mendatangkan kasih, keadilan dan kebenaran di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Saya minta lagu yang pertama boleh dinyanyiin gak ya? Lagu yang pertama. Singer worship leader boleh ke depan. Lagu yang pertama sebelum ibadah tadi kita nyanyikan lagu tersebut. Boleh nggak bilang sama kanan kiri, perjuangkan keadilan, perdamaian dan kasih. Coba, perjuangkan keadilan, perdamaian dan kasih. Oke, mari kita bangkit berdiri, kita pujikan lagu ini. Lagu yang pertama. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Lukiskan indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ketika kita menyanyikan itu, lambangkan mendatangkan keadilan, kasih dan kebenaran di dalam kehidupan kita. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan Ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. selamanya. Mari kita pejamkan mata. Kita adalah sebagai kepala keluarga, orang tua. Kita juga sebagai anak. Kita di tempat kerja sebagai pemimpin, juga mungkin karyawan, rekan kerja. Di tempat studi kita sebagai juga anak-anak Tuhan yang dikirimkan di sana. Mari coba refleksikan, adakah satu ketidakadilan yang kita jumpai yang terjadi? Ketidakadilan, pertikaian yang tidak selesai, yang kita jumpai di sekitar kita, atau mungkin di rumah kita sendiri. Dan bagaimanakah firman ini? Hari ini bagaimana kita berjuang, dipakai Tuhan di sana, walaupun tidak mudah karena kita tidak selalu ready, ada kalanya kita lemah. Bagaimana kita mendatangkan kasih, mendatangkan perdamaian, mendatangkan keadilan buat orang-orang di sana semampu kita. Maukah kita berjanji, Tuhan, aku mau berjuang sampai akhir hidupku, mendatangkan kasih, perdamaian, dan keadilan. Ada sesuatu yang sulit, aku harus keluarkan banyak energi, pikiran juga. Tapi biarlah di keluargaku, di tempat kerjaku, di pertemananku, aku berjuang untuk mendatangkan kasih, keadilan, dan perdamaian. Sehingga Tuhan dimuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat firman-Mu. Biarlah kami boleh menjadi pembawa damai. Pembawa damai yang juga mendatangkan keadilan. Dan yang terutama menyatakan kasih Tuhan di keluarga kami, di tempat kerja kami,
di dalam pertemanan kami, di dalam komunitas kami, biarlah kami boleh mendatangkan itu, berjuang setiap harinya dengan anugerah dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami